Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Bintang Muhammad Arsyad dari kelompok 1. Pada kesempatan kali ini ingin mewawancarai Warteg Bahari terkait data penjualan dari Warteg Bahari ini di Kelurahan Rawamangun. Sebelumnya dengan abang siapa? Alfian. Oke, pertanyaan pertama, saya ingin bertanya terkait penjualan harian dari Warteg Bahari ini ada di rentang harga berapa? Kalau penjualan harian total omset satu hari itu bisa sampai 2.800.000 itu kalau rame. Kalau pas sepi sampai 1.800.000 atau 2 juta. Kalau kira-kira untuk penghasilan per bulan dari Warteg Bahari ini ada di kisaran pendapatan di berapa? Untuk pendapatan per bulan bisa sampai 26 sampai 28 mungkin. 26 juta sampai 28 juta. Oke. Nah, Bang Alfian ini khusus lauk-lauk yang ada di Warteg Bahari ini ada apa aja Bang Alfian? Banyak meliputi kayak mungkin orek, kentang crispy, kentang goreng, atau sayur-sayuran lainnya, ayam, ikan, dan banyak lagi dah. Nah, untuk lauk yang paling sering dibeli sama masyarakat sini biasanya apa Bang? Kalau paling sering dibeli mungkin kayak yang sering habis gitu ya. Iya. Kayak mungkin orek, kentang kering, terus kayak sayur-sayur dan ya semacam sayur-sayuran sama goreng-gorengan gitu yang lebih cepat habis. Oke. Masih Bang. Pas kan di sini tuh ada promo tuh setiap makan di sini atau dibungkus gratis es teh manis ya atau teh manis. Nah itu seberapa besar sih keuntungan yang didapatkan dari promo tersebut? Mungkin lebih kayak ke marketing aja sih, karena lebih buat daya tarik minat seseorang itu. Kira-kira berapa sih pelanggan harian yang bisa diraih dari promo tersebut? Sampai 50 orang lebih mungkin, bahkan 100 kalau yang promo-promo gitu. Oh, 50 sampai 100 ya? Iya. Oke. Lalu di sini kan banyak aneka minuman nih. Bisa dikasih tahu nggak sehari tuh per gelasnya setiap produk minuman bisa berapa dapatnya? Misalkan teh gitu. Kalau per gelas mungkin kebanyakan kayak teh tawar atau es teh manis gitu ya. Kalau minuman kayak nutrisari terus kopi-kopi itu jarang banget, paling kayak 10 sampai 15 gelas paling sih. Nah, kalau tapi kebanyakan itu paling es teh manis, teh tawar atau es teh tawar. Itu kira-kira berapa gelas sehabisnya sehari? Sehari bisa ya itu tergantung, kayak bisa sampai 70 sampai 80 orang mungkin. Bang, mau nanya nih, kalau misalkan modal bahan baku tuh per hari berapa ya Bang kira-kira? Kalau modal bahan baku ya, kalau sayuran mungkin bisa kisaran sampai 300 sampai 350 itu untuk sayur dan bumbu. Kalau misalnya buat belanja pagi itu yang kayak ikan meliputi kikil terus ayam-ayaman mungkin 700 sampai 750. Nah, total sehari itu bisa sampai 1,4 mungkin atau 1,3 juta. Kalau dihitung per bulan kira-kira berapa tuh Bang? Per bulan itu pengeluaran apa gimana? Pengeluaran buat modal bahan bakunya itu Bang. Kalau per bulan mungkin ya, kalau misalnya yang satu hari 1,5 juta gitu ya, dikali 30 hari ya sampai 45 juta mungkin atau 40 juta. Oke Bang. Oke, pertanyaan terakhir nih Bang Alfian. Untuk kan di satu hari ada 4 waktu ya, ada pagi, siang, sore, dan malam. Nah, boleh dikasih tahu gak misalnya biasanya dalam satu hari itu pagi ada berapa orang, siang biasanya ada berapa orang, sore ada berapa orang, terus malam biasanya ada berapa orang? Kalau pagi paling kebanyakan orang-orang sarapan paling ya 1-2 orang yang nggak kayak siang. Kalau siang itu biasanya kan jam-jam orang makan atau ya orang-orang sekolah itu pada makan, atau orang-orang kerja kuliah ada makan, itu kemungkinan banyak kalau siang. Kalau sore paling orang-orang yang pulang kerjanya sore kadang di sini, kadang ya enggak. Kalau enggak ya orang-orang kosan sini. Nah, kalau malam itu nggak mesti, kadang ya ada orang, kadang ya nggak ada. Jadi nggak nentu orang-orangnya. Nah, terus kalau dalam satu hari itu biasanya paling banyak tuh di pagi atau siang atau sore atau malam gitu? Kalau umumnya masih ya. Tapi ada juga kadang pagi yang rame, siangnya sepi. Ada juga sorenya yang rame, siangnya sepi, paginya sepi. Berarti di antara Jadi
langganan tuh, cuman Iya, nggak kebanyakan itu Kebanyakan. siang. Siang ya. Iya. Oke, mungkin cukup sekian wawancara dari kelompok 1 tentang data penjualan dari Warteg Bahari di Kelurahan Rawamangun. Atas kesempatannya saya ucapkan terima kasih. Oke, mari teman-teman kita mulai diskusi kelompok mengenai data statistika kelurahan dan data penjualan Warteg Bahari di Rawamangun. Kita mulai dari pembahasan data kependudukan kelurahan Rawamangun. Oke, bisa dilihat di sini data jumlah penduduk warga negara Indonesia di kelurahan Rawamangun ada sekitar 46.055 orang yang tercampur antara laki-laki, wanita, orang dewasa dan juga anak usia 0 sampai 17 tahun. Rasio kepadatan penduduk di Kelurahan Rawamangun ada sekitar di 9.812 orang. Oke, kita mulai. Oke, selesai data statistika Kelurahan Rawamangun. Kita langsung lanjut aja ke data penjualan Warteg Bahari yang ada di daerah Rawamangun. Mungkin bisa dilanjut oleh Aldin. Dipersilakan Aldin. Nah, jadi kemarin Mas Alfiansyah yang kita wawancara itu bilang kalau misalkan si wartegnya itu baru memperlakukan promo gratis teh atau es teh manis ini pada bulan Oktober. Nah, dari situ mulai ada peningkatan dari yang awalnya hanya 50 sampai 60 pelanggan per hari, itu tuh bisa sampai 115 sampai 140 pelanggan per hari. Nah, itu peningkatannya cukup signifikan dalam 3 bulan terakhir semenjak diberlakukannya si promo gratis teh atau es teh manis tersebut. Nah, terus hal ini yang promo ini juga berdampak pada tingkat tingkat awareness lah dari warung ini. Jadi setiap bulan itu terjadi peningkatan pengunjung karena promo ini tuh terkenal dari mulut ke mulut pelanggan-pelanggannya kayak gitu. Gue juga mau nambahin dikit, kalau pendapatan Warteg Bahari Rawamangun di per hari itu sekitar 2.100.000 sampai 2.800.000 kalau lagi rame, dan kalau lagi sepi bisa di angka 1.800.000. Dan pendapatan rata-rata per bulan ada di sekitar 26 juta. Mungkin bisa dilanjut. Data selanjutnya adalah data lauk yang ada di Warteg Bahari setelah data yang paling laku. Jadi Warteg Bahari ini punya 3 lauk yang paling laku di warteg ini. Jadi yang pertama itu ada orek tempe. Orek tempe ini harganya 3.000, tapi setiap hari Warteg Bahari buatnya kira-kira 20 sampai 25 porsi gitulah. Nah, yang kedua ada kentang. Nah, kentang ini harganya sama mirip orek tempe, 3.000 setiap satu porsi di dalam piringnya. Nah, buatnya juga 20 porsi dalam setiap harinya. Nah, dari kentang ini kan bisa dibuat perkedel. Habis itu goreng-gorengan kata Mas Alfian. Jadi ayam goreng, ikan goreng harganya itu kurang lebih 5.000 satu anuannya, satu produknya. Dibuat porsinya itu 25 setiap harinya. Nah, cumi sambal juga satu porsinya itu 5.000. Kurang lebih dibuatnya itu 25 porsi juga, sama goreng-gorengan yang lainnya. Habis itu ada sayur-sayuran. Sayur-sayuran ini
setiap satu piring, di dalam satu piring ini harganya 3.000. Buatnya juga kata Mas Alfian itu buatnya 20 sampai 25 porsi dalam setiap harinya. Sama dengan juga catering juga, harga catering itu 2.000. Dibuat porsinya itu sampai 25 porsi untuk setiap harinya. Oke, udah cukup Danu. Mungkin lanjut ke penjualan minuman oleh Faza. Ya, Faza. baik. Oke. Tadi kan sudah dijelaskan penjualan lauk yang terlaku. Nah, sekarang ini ke penjualan minuman. Jadi warteg Karisma Bahari itu ngejual sekitar 120 gelas minuman per hari. Nah, yang paling laku itu adalah aneka teh, kayak teh tawar, es teh manis, atau teh hangat, itu sekitar 70 sampai 80 per hari. Sedangkan yang selain teh itu ada kopi atau nutrisari. Nah, masing-masing itu berdua bisa 15 gelas per hari. Dan presentasinya teh 84%, kopi 10,5%, dan nutrisari 5,3%. Baik, jadi sekarang saya akan mempresentasikan dari model bahan baku warteg Karisma Bahari. Jadi model bahan baku misalkan sayur-sayuran itu per hari itu bisa mencapai 300 sampai 350 ribu per hari. Dan misalkan daging seperti ikan, ayam, udang, dan lain-lain itu bisa 700 sampai 750 ribu jika didata per hari. Nah, itu misalkan di total jadinya per hari itu bisa 1,3 juta sampai 1,4 juta per hari. Dan jika dihitung per bulan itu modal bahan bakunya itu bisa, kalau misalkan dihitungnya 1,5 ya per bulan, per hari itu bisa 40 sampai 45 juta rupiah. Oke, itu bahan baku. Yang bisa kita lanjut ke jam sibuk harian di warteg Bahari Rawamangun. Bana, dipersilakan Bana. Oke, di sini jadi ada jam sibuk harian dari warteg Bahari. Sebelumnya kita jelasin dulu untuk rentang waktunya. Pagi itu dari jam buka warteg Bahari, misalnya ambil dari jam 7 sampai jam waktu makan siang sampai jam 12.00. Nah, di wawancara kemarin Bang Alfian bilang ya, jadi di rentang waktu ini biasanya minimal setidaknya ada 5 pengunjung. Ini di waktu harian biasa. Nah, dan biasanya juga di waktu ini paling banyak bisa dapat 10 orang. Terus lanjut ke jam waktu makan siang. Jam waktu makan siang biasa sebagaimana yang bisa dilihat di dalam tabel adalah waktu paling banyak orang makan di warteg Bahari tersebut. Nah, waktu jam makan siang itu terdapat di rentang waktu dari jam 12.00 sampai jam 3 sore, jam 15.00. Kemudian lanjut ke sore, biasanya orang-orang pulang kerja, orang-orang pulang sekolah, pada makan di warteg Bahari punya Bang Alfian ini, kemarin Bang Alfian bilang. Dan untuk rentang waktunya, sore hari itu mulai dari jam 3 sore sampai jam 18.00. Oke, 18. Ya. Dan lanjut ke rentang waktu biasanya sepi gitu di warteg Baharinya Bang Alfian, yaitu pada waktu malam hari. Yang di malam hari itu terdapat rentang waktu dari jam 18.00 sampai waktu tutup warteg Bahari. Mungkin sekian dari jam sibuk harian penjelasannya. Mungkin saya cukupkan saja diskusi kelompok mengenai data statistika Kelurahan Rawamangun dan data penjualan warteg Bahari Rawamangun. Terima kasih teman-teman atas waktunya. Selamat siang semua.